Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 35. Apalagi yang Om Tupai katakan sama langit? Tanya Zoya menatap ke arah langit, tanpa memperdulikan Nando yang meringis. Om Tupai gak bilang apa-apa, cuman katanya Aunty Zoya itu cantik. Tapi sayangnya galak, kayak soang. Ucap langit polos. Apa? Mata Zoya melotot mendengar ucapan langit. Ngapain lu bilang sih, Cil? Kita kan best friend, ahelah gue gak mau lagi temenan sama cepu kayak lu? Protes Nando jengkol. Kan Aunty tanya, Om, ya langit jawablah. Kan kata ibu kalau ada yang nanya kita jawab yang jujur, gak boleh bohong, itu dosa. Kilah langit membela dirinya sendiri. Alhasil Zoya mengunyeng-unyeng kepala Nando, sampai penampilannya berantakan. Langit tertawa sambil menyoraki Zoya. Go! Aunty, go! Sorak langit. Bolenang bolenaang. Suara dering ponsel menghentikan aksi Zoya. Dia melihat ponsel siapa yang berdering, ternyata ponsel Nando. Dengan gesit Zoya melihat siapa yang menghubungi nomor calon suaminya. Di sana tertera nama Aiman. Nih, lakinya Laras telepon. Zoya menyodorkan HP-nya ke arah Nando, dengan wajah juteknya. Sableng lo. Wajah gue yang ganteng ini habis lo raup. Cemburu bilang, Neng. Decak Nando seraya merebut HP-nya. Zoya memutar bola matanya malas, lelaki ini selalu saja membuat darahnya mendidih. Wanita mana yang tak marah, ketika semua persiapan pernikahan sudah menunggu harinya tiba saja. Tetapi Nando malah sibuk mencari perhatian wanita lain, murka sudah Zoya dibuatnya. Apa? Baru aja mau mangap udah nyolot aja, langit ada sama kamu kan? Mana dia? Ini baru gue mau bawa balik, lain kali gue gak mau bawa lagi nih anak. Bikin sial gue mulu. Untung aja gue gak jadi bapaknya. Anaknya cepu benar. Yang ada nih ya, kalau gue nikahin Laras pastinya tuh emaknya minta cerai mulu sama gue. Mana mau langit sama Laras sama kamu? Kamu kan suka caper di depan cewek-cewek seksi. Mana matanya gak mau ngedip lagi? Tuh tanggung jawab, manajer saya yang cewek kamu baperin. Bacot. Udah lu ngebrehnya? Jawab telepon lu, sama aja mancing huru-hara rumah tangga gue. Tut. Nando mematikan ponselnya secara sepihak. Bisa gawat, kalau anak sama bapaknya buka kartu di depan Zoya langsung. Tuing-tuing. Langit menoel-nul dengan Nando yang sibuk membetulkan saat beltnya. Sementara Nando menepis tangan langit, yang dikiranya ingin menjahilinya. Diam lu Cil, gak mood gue sama lu. Kesal Nando nyebret. Tuing, tuing. Ape, Nando terdiam. Melihat wajah Zoya yang sudah memerah dengan tatapan tajamnya, tangannya mengepal membentuk tinju. Tidak! Teriak Nando. Duk! Setelah adus, Laras keluar dari kamar mandi. Dia menatap suaminya, yang tengah duduk komat-kamit menatap ponselnya. Kamu kenapa, Mas? Tanya Laras heran. Ini nih, si Nando nyerocos, katanya nyesel bawa langit keluar. Entah apa yang dilakukan oleh langit, sampai Nando marah-marah gak jelas. Baru mau ngomong lagi, malah ditutup sama dia, jawab Aiman. Awas aja kalau dia sampai apa-apain anak aku. Aku bikin kambing guling, ucap Laras. Kita pindah ke rumahku kapan? Tanya Aiman seraya berjalan ke arah Laras. Dia memeluk tubuh istrinya itu dari belakang, menghirup aroma sampo dari rambut istrinya. Laras nampak berpikir sejenak. Jika pindah hari ini pula, dia pastinya harus mengemasi barang-barangnya yang begitu banyak di rumahnya. Sepertinya dia harus membayar seseorang untuk membantunya berkemas, belum lagi peralatan langit. Lusa aja, Mas. Kamu tahu sendiri kan, kalau banyak barang yang pastinya harus aku bawa. Jawab Laras. Bawa yang pentingnya saja, sayang. Di rumahku kamu bisa membeli apapun yang kamu butuhkan, biar nanti gak perlu capek beres-beres. Ucap Aiman enteng. Ya sudah, kalau begitu nanti aku kasih tahu Mbok Wati. Biar nanti dia kemasi sekalian sama alat sekolah langit, ucap Laras.
Aiman menganggukkan kepalanya, dia menelusupkan wajahnya di leher Laras. Tangannya sudah nakal bergerilya, tiba-tiba. Tok, tok, tok. Ibu. Papa. Buka pintunya, teriak Langit dari balik pintu. Laras gegas menyingkirkan tangan Aiman dari bawah perutnya. Dia meminta suaminya untuk membukakan pintu kamarnya. Sementara dirinya dengan cepat, mengganti pakaiannya di kamar mandi. Bukan apa-apa, Laras takut jika di luar ada Nando. Sementara dia masih memakai lilitan handuk, dengan rambut basahnya. Weh, pengantin tua. Buka pintunya, asik kelonan aja lu. Pekik Nando dari luar. Ceklek. Apaan sih? Teriak-teriak udah kayak di hutan aja. Tegur Aiman nyureng. Grab. Papa. Panggil Langit sambil memeluk kaki Aiman. Aiman sedikit berjongkok, kemudian dia mengangkat tubuh Langit sampai si bocah kegirangan. Gue serahkan bocil kematian ini sama lo. Bye. Ketus Nando sengklek. Hahaha. Kenapa dia? Nak? Tanya Aiman pada Langit, sambil tertawa melihat penampilan kusut Nando. Om Tupai habis diserang sama Soang, Pak. Jawab Langit asal. Soang? Aiman mengangkat sebelah alisnya tidak paham. Diserang Aunty Zoya, Om Tupainya nakal, Pak. Jadi, Om Tupai diseruduk Soang, dia suka goda-goda perempuan. Aduh Langit polos. Peletak. Nando menyentil kaki Langit sampai si bocil meringis. Aiman lantas membalas perbuatan Nando, dengan menginjak kakinya. Au! Sialan lo. Umpat Nando meringis. Rasain tuh. Beraninya sama anak kecil, udah sana pulang. Usir Aiman jengkol. Gue mau lihat pengantin baru, udah gol belum? Goda Nando, berusaha menyembulkan kepalanya, tetapi dihalangi oleh Aiman. Heh, bukan muhrim. Kalau mau lihat gol enggaknya, nih lihat tandanya. Ucap Aiman, seraya memperlihatkan banyaknya tanda kepemilikan di lehernya. Wah, papa kena alergi ya? Tanya Langit terkejut, melihat banyaknya tanda merah seperti orang alergi. Bukan alergi, bro. Itu tandanya papamu sedang produksi adik. Tunggu aja, waktunya 11 adik sesuai pesanan akan datang, hahaha. Ledek Nando ngakak. Beneran pak? Tanya Langit antusias. Aiman menepuk jidatnya, niat hati ingin membuat Nando panas sekaligus iri. Dia malah terjebak dengan pertanyaan anaknya, yang pastinya akan mengundang segudang teori yang harus ia jelaskan. Selamat pusing, bro. Ucap Nando diiringi kekahannya, dia menepuk bahu Aiman seraya berlalu dari hadapannya. Zoya menunggu Nando mengantarkan Langit ke kamar orang tuanya. Dia sengaja tidak ikut, karena moodnya sedang naik dan tidak ingin membuat yang lainnya kena imbasnya. Nando berjalan keluar dari dalam hotel sambil bersiul. Pria itu nampak biasa saja, seakan tidak melakukan kesalahan apapun. Semakin kesallah Zoya dibuatnya, dia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Dengan sengaja ia menyalakan mesin mobilnya, dan melaju meninggalkan Nando seorang diri. Ucing! Mobil gue! Pekik Nando, saat melihat kendaraan miliknya melaju di hadapannya. Nando berusaha mengejar mobilnya, tetapi Zoya malah menambah kecepatan mobilnya. Dasar calon bini durhakim. Gerutu Nando, dia meninju udara saking kesalnya. Wajahnya berubah masam seraya terus menggerutu. Sementara di dalam mobil, Zoya dengan santainya melajukan kendaraannya, menuju kediaman Rafli dan Alfi yang tak lain adalah calon mertuanya. Kesepakatan perjodohan tidak dapat diganggu-gugat, ulah Nando yang dilaporkan oleh Langit tidak bisa ditolerir lagi. Karena Zoya tidak mau pernikahannya berakhir seperti Laras, maupun seperti kisah yang sering ada di sinetron. Sorry, gue bukan cewek menye-menye. Sekali gue lihat tuh curut berulah, gue cari mak bapaknya biar ngadu sekalian. Gerutu Zoya jengkol. Zoya tidak sadar, saat dia berucap ada sebuah arti di dalamnya. Dia sedang cemburu pada Nando, yang ingin mencari perhatian wanita lain. Apalagi sudah ada yang baper karena ketengilan Nando. Terbakar sudah hatinya, mendengar secara langsung dari mulut Aiman lewat sambungan teleponnya.
Zoya memarkirkan mobilnya, tepat di depan pintu utama rumah calon mertuanya. Begitu dia keluar, Alfie yang tengah menyiram tanaman lantas menengok ke arahnya, dan langsung melempar selangnya begitu saja. Wanita parubaya itu langsung merentangkan tangannya ke arah Zoya. Bagi Alfie, Zoya adalah menantu idaman bagi para orang tua. Perlakuannya yang barbar dan mandiri menarik perhatiannya, yang akhirnya berujung menjodohkannya dengan putra sematawayangnya. Zoya masuk ke dalam dekapan Alfie. Keduanya cipika-cipiki layaknya ibu dan anak, yang sudah bertahun lamanya tak bertemu. "Tumben kamu ke sini. Apa hari ini tidak ada pekerjaan?" tanya Alfie heran. "Aku sengaja datang ke sini tanpa Nando, aku mau ngadu sama mama," ucap Zoya, sambil bergelayut di tangan Alfie. "Bikin ulah apalagi itu anak? Gak ada habis-habisnya dia uji kesabaran kamu. Mama harap kamu tidak menyerah ya, Zoya?" tanya Alfie mulai murka. Dari arah pintu, Rafli menghampiri Zoya dan juga Alfie, yang masih betah berdiri dengan wajah seriusnya. "Wah, ada calon mantu kok gak diajak masuk sih, Mam?" seru Rafli norojol. Hampir aja lupa," balas Alfie menepuk keningnya. Alfie lantas mengajak Zoya masuk ke dalam rumah, mereka bertiga duduk di ruang tamu. "Lanjutin dong, sayang. Tadi kamu mau bilang apa? Mama penasaran nih sama apa yang dilakuin kutu kupret itu," tanya Alfie penasaran. "Jadi gini, Mam. Tadi tuh Nando telepon aku, katanya dia sarapan di restoran yang buka 24 jam. Dia ke sana bawa Langit. Pas di perjalanan pulang, Langit bilang, kalau Nando sering perawatan, sama sering ngaca buat narik perhatian cewek-cewek. Aiman juga ngomong, kalau Nando udah baperin manajernya. Kalau Nando kayak begitu, aku lebih milih buat batalin aja pernikahannya. Mam, Pak." Jelas Zoya merengut. Alfie terkesiap, mendengar ucapan terakhir Zoya. Mana mungkin, pernikahan yang sudah disiapkan sedemikian rupa batal begitu saja. Geram sudah dia pada anaknya itu. Tidak ada habisnya Nando membuat kacau semuanya. Tidak berselang lama, Nando datang dengan wajah ditekuk. Dia komat-kamit melihat Zoya, duduk di ruang tamu bersama kedua orang tuanya. "Cepu," celetuk Nando. "Fernando, sini kamu." Alfie memanggil Nando dengan suara yang lantang. Dengan malas, Nando berjalan menghampiri kedua orang tuanya. Tak lupa ia menyalimi tangan mereka, dia memilih duduk di samping Zoya. Gadis itu langsung membuang mukanya, begitu Nando menatap ke arahnya dengan ekspresi melotot. "Kamu ini, jangan kayak anak kecil, Nando. Kita udah dengar semuanya dari Zoya, semua persiapan pernikahan sudah hampir rampung. Tapi kamu malah centil caper sama perempuan lain," tegur Alfie. "Siapa yang centil sih, Mam? Lagian si Zoya mah anak kecil didengerin, mau aku caper sama cewek lain pun, kan yang dinikahin mah tetap dia," kilah Nando beralasan. "Lagian sih lu, dulu aja gila karena ditinggal perempuan. Sekarang udah sembuh malah sibuk nyari perhatian perempuan. Pantes aja kalau diajak keluar rambutnya klimis mulu. Heran deh." Kesal Zoya nyureng. "Bisa kalian lihat sendiri, calon mantu pilihan kalian ini sedang cemburu brutal sama Nando," ucap Nando dengan percaya dirinya. "Gak ada yang cemburu. Gue gak mau ya, kalau semisal kita sah dan kelakuan lu kayak gitu tuh. Sama aja gue mengulang apa yang udah terjadi sama Laras, paham?" Tukas Zoya murka. Alfie dan Rafli saling pandang. Mereka menyaksikan perdebatan keduanya, yang saling membela dirinya masing-masing. "Mereka itu sama-sama gengsi, Mam," bisik Rafli nyengir. "Iya kayaknya," timpal Alfie. Keduanya tetap beradu mulut. Rafli dan Alfie pun tak melerai keduanya, karena melerai pun akan percuma. Keduanya sama-sama keras kepala. "Tolong ambilin camilannya, Mam," ucap Rafli santai. Keduanya pun makan sambil menikmati tontonan perdebatan keduanya. Mereka seperti tengah menonton sinetron percintaan, sekaligus komedi. Karena celetukan-celetukan Basudil, yang keluar dari mulut anak dan calon mantunya. Sesekali mereka tertawa, kadang juga kesel sendiri. Ish, kalian ini kalau gengsi, ya bilang aja. Mama bakalan minta sama keluarga Zoya, buat majuin tanggal pernikahannya.
Kan enak kalau kalian nikah, perangnya di kasur bukan di ruang tamu. Biar mama cepet dapet cucu, celetuk Alfi asal. Aku gak mau nikah, kalau dia gatel sama cewek lain. Tolak Zoya nyungir. Sekali lagi lu ngomong gak mau nikah sama gue, dibikin melendung duluan tau rasa lo. Seru Nando asal. Dasar cowok mesum, ketus Zoya mundelik. Apa lu bilang? Protes Nando meradang. Nando langsung memeluk Zoya, dan menghujani wajahnya dengan kecupan. Tak lupa ia juga menggelitik pinggang ramping Zoya, sampai Zoya tertawa seraya meminta ampun. Ini sinetron apa sih, Mam? Tanya Rafli ngakak. Udah tonton aja, jangan banyak ngomong. Judul sinetronnya itu mantan orang gila menemukan belahan hatinya. Hahaha. Jawab Alfi seraya tertawa nyablak. Nando dan Zoya dulunya sering bertemu saat mereka masih kecil. Setiap reuni baik orang tua Nando maupun Zoya, pasti membawa anak-anaknya. Sampai mereka sudah dewasa, keduanya tidak saling mengenal satu sama lain. Tetapi saat keduanya dijodohkan, beginilah kelakuannya. Serasa melihat Nando dan Zoya versi kecil yang sering ribut, baikan dan ujung-ujungnya berduaan. Di tempat lain, Aiman dibuat pusing, dengan berbagai pertanyaan langit yang semakin banyak. Dia bingung harus menjawabnya seperti apa. Sayang, tolong. Keluh Aiman dengan nada lemas. Papa, jawablah. Papa beneran lagi bikin adik? Mana adiknya, Pak? Apa sudah ada di perut ibu? Cecar langit serius. Kan segala sesuatu itu perlu proses, nak. Langit berdoa sama Allah biar cepat ada bayi di perut ibu, tapi gak harus langsung 11 juga. Jawab Aiman meringis. Laras mendekat ke arah suami dan putranya, pertanyaan langit membuat dia mengelus dada. Keseringan bergaul dengan Nando, membuat rasa penasaran langit semakin tinggi. Entah apapun itu dia tanyakan, tapi kata orang, anak yang banyak bertanya itu anak yang cerdas. Tetapi, bagi Laras yang kesabarannya tidak terlalu tebal, cukup menguras tenaga dan juga emosi jika tidak dia tahan. Tapi, kata Om Tupai, kalau mau banyak adik berdoanya harus kenceng, Pak. Emang bener gitu ya? Tanya langit lagi. Iya, kalau bisa tiap hari, langit minta sama Allah. Ucap Aiman, seraya mengelus puncak kepala langit. Sebentar lagi zuhur, kalian berdua ambil wudhu dulu terus kita sholat berjamaah bareng. Titah Laras, mengingatkan waktu sembahyang kepada kedua jagoannya. Siap, Kanjeng Ratu. Seru keduanya bersamaan. Laras hanya menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum. Aiman menggendong tubuh langit, mengajaknya untuk wudhu di kamar mandi. Kamar hotel yang ditempati Laras sangat luas. Jadi mereka bebas untuk melakukan sembahyang berjamaah, tanpa takut berdempetan atau sempit. Ketika Aiman dan Langit kembali, Laras sudah menyiapkan sajadah dan juga sarung untuk keduanya. Sedari kecil, Langit sudah diajarkan untuk selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Sampai saat ini Langit pun tetap mengerjakan apa yang sudah ibunya tanamkan pada dirinya. Aiman menjadi imam, sementara Langit dan Laras menjadi makmumnya. Sebuah gambar keluarga cemara, tak sedikit orang yang menginginkan momen seperti yang dilakukan oleh keluarga kecil Laras. Kebanyakan pria, gengsi untuk menjadi imam sholat di keluarganya sendiri. Aneh tapi nyata adanya. Alhasil, banyak keluarga yang lebih memilih sholat masing-masing di rumahnya. Selesai sholat ketiganya berdoa, Laras dan Aiman dibuat terkejut dengan tingkah Langit yang selalu tiba-tiba. Ya Allah, tolong segera hadirkan adik di perut ibu. Supaya Langit punya banyak adik. Amin ya robbal alamin. Langit berdoa sambil berteriak, kemudian bocah itu mengusap wajahnya. Laras dan Aiman ternganga dibuatnya, sebegitu inginkah Langit memiliki adik. Ya Allah, kenapa kamu berdoanya teriak-teriak gitu sih, Langit? Ucap Laras heran. Kan katanya harus kenceng berdoanya? Bingung Langit nyureng. Bersambung.